Bapak Ibu saudaraku sekalian, selama kurang lebih 4 tahun ini saya menyampaikan firman Tuhan dalam bentuk eksposisi dari Injil Matius. Kita sampai pada pasal 18. Itu baru pasal 18 disampaikan selama kurang lebih 4 tahun. Kekayaan firman Tuhan yang begitu luar biasa, itu seharusnya membuat Bapak Ibu penasaran. Salah satu kelebihan dari khotbah eksposisi adalah membuat Bapak Ibu mencintai firman. Membuat Bapak Ibu menjadi lebih penasaran dan kemudian jatuh cinta sama firman. Untuk khotbah siang saya lebih banyak menyampaikan dalam bentuk topik-topik atau topikal, sehingga tema-tema saya sesuaikan. Tetapi kalau pagi saya mengikuti urutan ayat. Jadi setiap ibadah ada perbedaannya. Ibadah pagi dan siang beda. Ibadah pagi memang diperuntukkan bagi saudara yang memang selain punya waktu ibadahnya pagi, menyukai pemahaman Alkitab ayat demi ayat. Mungkin kelihatannya membosankan, tetapi saya berusaha semaksimal mungkin untuk tidak menyampaikan dengan cara membosankan. Itu akan membuat Bapak Ibu kaya dengan firman Tuhan. Waktu Bapak Ibu membaca Alkitab dan tidak mengerti teks-teks atau bagian-bagian tertentu, akan diingatkan, oh ya, waktu saya dengar khotbah, waktu itu saya ngerti bahwa ayat ini artinya seperti ini. Dan itu menolong, sangat menolong. Nah, di bagian sebelumnya di eksposisi Matius ke 171, kita membahas mengenai bagaimana Allah mengasihi jiwa-jiwa. Bagaimana gambaran kasih Allah kepada jiwa-jiwa itu digambarkan seperti gembala yang kehilangan 1 domba. Dia punya 100 domba tetapi 1 hilang, dia korbankan 99. Dalam pengertian korbankan di situ bukan dibiarkan, dijagai oleh gembala yang lain. Kemudian dia cari domba yang hilang itu. Ini gambaran dari hati Allah yang begitu mengasihi jiwa-jiwa. Dan ketika domba yang hilang itu ketemu, dikatakan betapa sukacitanya gembala dan orang-orang penduduk pada waktu itu yang menemukan domba yang hilang itu. Seperti itulah hati Tuhan ketika melihat jiwa-jiwa diselamatkan. Tidak ada yang lebih menyenangkan hati Tuhan selain melihat 1 jiwa diselamatkan, 1 jiwa bertobat. Ini memang tidak sama dengan seseorang masuk gereja sudah otomatis Tuhan senang dan kemudian surga bersorak-sorai, malaikat bersorak-sorai. Tetapi ini bicara mengenai pertobatan. Bisa saja seseorang ada di gereja 10 tahun dan tidak pernah bertobat sama sekali. Itu mungkin saja. Jadi yang terpenting bukan masuk gerejanya tapi bertobatnya. Menjadikan Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Dan ini proses. Kalau digambarkan di situ cuman sekedar menemukan domba dibawa pulang. Tapi proses menemukan domba sampai bisa dibawa pulang itu tidak tahu berapa lama. Sehari, 2 hari, seminggu, 2 minggu. Proses membawa seseorang dari yang terhilang sampai kembali kepada posisi yang semula di hadapan Tuhan, kita tidak tahu berapa lama. Bisa 10 tahun, bisa 20 tahun, bisa seumur hidup. Saya bisa berkhotbah seumur hidup dan saudara bisa mendengar khotbah saya selama 20 tahun dan mungkin titik usia 20 tahun baru bertobat. Bisa juga. Tergantung pilihan saudara. Dalam pemuritan berkelas berakar saya menyampaikan mengenai 6 unsur, 6 langkah pertobatan sejati. Dan orang berpikir dia sudah bertobat, padahal sebenarnya dia baru memenuhi 3 unsur. Sama seperti iman yang nanti saya akan sampaikan di iman yang menyelamatkan. Orang berpikir bahwa dia sudah bertobat padahal dia baru setengah bertobat. Atau bertobatnya dengan standar agama, belum standar Alkitab. Apalagi kalau cuma ke gereja, pelayanan. Orang pendeta saja banyak belum bertobat Bapak Ibu. Dan ini yang mengerikan kalau jemaat tidak tahu. Pendeta ini juga perlu bertobat. Tapi Pak pendeta kan tahu ayat. Banyak ngerti cerita-cerita Alkitab. Tahu ayat, tahu cerita Alkitab tidak sama dengan bertobat. Ngeri kan?
Dengan sekarang zaman media sosial begini Bapak Ibu Saudaraku sekalian, khotbah itu bisa didengar dengan begitu mudah sekali. Ajaran itu sulit sekali sekarang difilter. Jemaatlah yang punya kemampuan, kapasitas memfilter. Kalau enggak, jemaat nanti akan tersesat juga dengan begitu banyaknya khotbah yang tidak punya standar kebenaran. Beberapa waktu yang lalu saya buka media sosial dan ada seorang pembicara berbicara tentang uang. Ada satu kalimat disampaikan di sini kelihatannya masuk akal. Khotbah-khotbah yang sesat itu bukan berarti khotbahnya nyuruh saudara berzina, suruh saudara pakai narkoba, suruh saudara nggak ke gereja, suruh saudara bercerai. Bukan. Khotbahnya baik tapi nggak sesuai Alkitab. Contoh, dia khotbah begini, saudara, ada yang mengatakan cinta uang akar dari segala kejahatan. Tapi banyak kejahatan saudara itu karena tidak punya uang. Benar nggak kelihatannya? Benar kelihatannya. Tapi itu plesetan dari Alkitab. Padahal yang khotbah itu pendeta. Ngeri nggak? Memang uang nggak jahat. Bukan uang akar segala kejahatan. Tapi cinta akan uangnya itu loh. Ini contoh-contoh saja Bapak Ibu Saudaraku sekalian. Kemudian Yesus mengatakan bahwa ada domba-domba yang memang tersesat karena penyesat, karena nabi palsu. Tapi juga ada tersesat karena kemauannya sendiri. Kalau karena nabi palsunya harus diarahkan, ditegur. Kemudian kita harus lindungi domba itu supaya tidak tersesat. Tetapi ada domba-domba yang memang betul-betul dengan kemauannya sendiri mau tersesat. Nah itu lebih susah. Kalau disesatkan orang, kalau dipengaruhi orang, kita bisa tolong. Tetapi kalau dia sendiri yang mau tersesat, mau apa coba? Aku kalau mau rusak mau apa loh? Nah, susah kan Bapak Ibu? Kalau dia ngomong sendiri nih, kalau saya mau rusak mau apa? Kalau saya mau cerai mau apa? Kalau saya mau bunuh istri saya mau apa loh? Pendeta nggak ada urusan tahu? Wah repot loh Bapak Ibu. Saya pernah membina satu anak muda, anak sekolah minggu yang mulai masuk kelas remaja. Ingat saya usia kelas 5 atau kelas 6 SD, tapi badannya udah gede. Tapi pacarannya sudah serumah Bapak Ibu. Karena orang kaya, orang tuanya sering pergi, ditinggal anak itu di rumah. Waktu saya panggil, saya tegur. Dengan mata yang melotot, dia bilang ini. Kalau saya mau apa loh? Waduh. Orang tua saya saja nggak larang, mau apa loh? Oh iya juga sih, orang tuanya aja nggak ngelarang. Masa pendetanya ngelarang? Orang tua saja nggak ngelarang, saya tidur sama dia, lu mau apa lu? Waduh, kan repot Bapak Ibu. Jadi ada jenis penyesatan yang terjadi karena memang kemauan sendiri. Itu sebabnya Yesus mengajarkan kalau tanganmu berbuat dosa, lebih baik engkau potong. Kalau matamu membuat engkau jatuh dalam dosa, lebih baik engkau cungkil. Ini bukan berarti dipahami secara harfiah loh Bapak Ibu. Terus kita potong tangan kita cungkil mata kita. Bukan. Ini artinya kiasan. Artinya segala sesuatu yang membuat kita jatuh dalam dosa harus kita stop. Harus kita pangkas, harus kita amputasi. Yang diamputasi bukan anggota tubuh kita. Segala sesuatu yang membuat kita jatuh. Kalau HP-mu bikin engkau jatuh, stop main HP-nya, misalnya begitu. Kalau teman-temanmu bikin engkau rusak, stop berteman dengan orang-orang itu. Nggak bisa dipungkiri, memang ada alat-alat tertentu, orang-orang tertentu yang bikin kita rusak. Nanti ibadah siang saya membahas ini. Berteman itu punya dampak yang besar, baik dampak negatif maupun dampak yang positif. Termasuk ibu-ibu. Yang kumpul-kumpul itu bisa punya dampak positif, penyaluran energi. Di rumah nggak ketemu suami, di rumah mungkin kesepian, ketemu sama ibu-ibu, dia semringah, tersalurkan stresnya. Katanya kan wanita itu kan minimal harus berapa? 16 sampai 20 ribu kata sehari. Kalau nggak tersalurkan stres. 16 sampai 20 ribu kata. Jadi kalau suaminya datang terus kemudian istrinya itu penyaluran. Kalau sudah disalurkan di pertemuan ibu-ibu, sudah mulai berkurang sore hari atau malamnya ketemu suaminya. Tapi kalau nggak ketemu, suaminya, sementara suami kebalikannya capek. Dia cuma butuh istirahat. Nah di situ nggak ketemu. Tapi ada sisi negatif juga. Waktu ketemu sama ibu-ibu, ibu itu
tasnya beli di mana? Bagus ya. Terus iya semua tasnya bagus-bagus ya. Tasku jelek. Suamiku ini miskin, pelit lagi. Semua tas teman-temanku bagus-bagus. Kamu ulang tahun kemarin dikasih hadiah apa sama suamimu? Oh, kalau aku dikasih diamond, aku dikasih dibawa kemarin jalan-jalan ke Hong Kong. Aku kemarin diajak makan di satu tempat yang mewah. Boro-boro suami. Ingat aja kagak deh. Semua suami di sini baik, suami mereka tuh semuanya baik-baik kecuali suami. Pulang-pulang itu manyun. Karena dia pikir suaminya begitu jahat. Sementara suami daripada teman-temannya baik semua. Nah, ini salah satu contoh pengaruhnya. Ada positif, ada negatif. Apalagi kalau ribut sama suami, sama istri, kemudian ketemu teman-teman. Nah, itu juga punya dampak. Kalau di Komsel mungkin disupport, dikuatin. Manyun gitu. Kenapa? Lagi ribut sama istri, sama suami. Ya sudah, dimaafkan saja. Namanya menikah itu pasti ada seninya. Ribut itu ibarat langit, itu bintangnya. Jadi wajarlah. Seninya kehidupan pernikahan. Ya sudah, pulanglah, maafin. Tapi kalau ketemu teman-teman yang salah, dia bilang apa? Mukamu manyun apa? Aku minggat dari rumah. Kenapa? Suamiku nggak berubah. Jadi kamu minggat nih. Kamu sekarang itu bawa barang-barang ya? Ya, aku minggat. Suami kayak gitu jangan dipertahanin. Kamu masih cantik tahu. Kamu masih seksi, masih bisa cari duit. Suami udah kere begitu, mau diapain? Udah, saya bantuin. Cari om-om. Rusak dia dalam satu kalimat itu. Dalam satu pertemuan hari itu dia rusak, saudara. Jadi betapa besarnya pengaruh pergaulan itu sehingga Alkitab mengatakan pergaulan yang buruk, pergaulan yang jahat merusak kebiasaan yang baik. Beberapa terjemahan merusak akhlak, merusak kelakuan yang baik, akhlaknya yang baik, kebiasaannya yang baik, kelakuannya yang baik, jadi rusak dalam satu pertemuan. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudaraku sekalian, kita perlu mengerti firman Tuhan, perlu punya komunitas yang sehat supaya kita kuat. Nah, memang tidak bisa dipungkiri dalam komunitas itu digambarkan seperti domba, kawanan domba, dan di sana ada gembala. Dan sebagai seorang yang pernah menggembalakan, saya termasuk, bukan menggembalakan domba dalam arti rohani, tapi juga wedus dalam arti jasmani. Kalau domba saya nggak pernah menggembalakan Bapak Ibu, kambing atau wedus pernah. Beda loh Bapak Ibu, kambing dan domba itu beda. Domba itu yang bulunya tebal, kambing itu yang tipis. Jadi saya pernah punya pengalaman memang menggembalakan wedus atau kambing, di mana memang ada jenis kambing tertentu yang bandel. Tuhan bilang kalau ada domba yang tersesat diselamatkan. Tetapi ada jenis domba yang tersesat memang karena kebandelannya. Tetap walaupun bandel tetap harus diselamatkan. Dan saya pernah punya pengalaman, punya kambing, punya domba, ya ibaratnya domba lah juga sama lah, yang bandel, genit juga, disebut kambing bandot. Setiap ketemu sama kambing betina, dia mau nempel. Setiap ada padi tetangga, dia nggak mau makan rumput, dia mau makan padi. Waduh, itu kesel Bapak Ibu. Sering saya swabet sekenceng-kencengnya. Sampai emosi gitu. Terus saya ikat. Nah, kalau saudara pernah punya pengalaman menggembalakan domba atau kambing, saudara pasti akan ngerti bagaimana bersikap kepada domba, kepada kambing yang bandel. Memang gembala yang sabar pun kadang-kadang kehilangan belas kasihan. Betul. Makanya ada cerita di mana dia punya gembala, punya domba, dombanya bandel sekali, lama-lama dipatahkan kakinya. Waktu dipatahkan kaki domba ini setiap hari mau nggak mau kan mesti dibopong, mesti dibawa, dikasih makan. Yang lain jalan sendiri, jalan sama gembalanya. Lama-lama akhirnya setelah sembuh, domba itu dekat
sama sang gembala. Ada jemaat-jemaat tertentu memang bandel juga Bapak Ibu. Tidak bandel dalam arti di hadapan pendetanya, tapi di hadapan gembala agungnya pun bandel. Betapapun banyak khotbah yang dia dengar, tidak bertobat Bapak Ibu. Badannya di sini, statusnya sih Kristen, tapi dosa jalan terus. Hati-hati loh Bapak Ibu. Gembala kecil seperti saya nggak berkuasa untuk mematahkan kaki Bapak Ibu. Tetapi domba atau gembala yang agung dia punya kuasa untuk mematahkan kaki kita. Kalau itu membuat kita lebih dekat sama dia. Jahat banget sih. Masa Tuhan mau mematahkan kaki kita supaya dekat? Kadang-kadang diperlukan kalau kita sudah terlalu bandel, terlalu keras kepala. Dan ada tingkat tertentu di mana orang Kristen sudah tidak bisa diperbaiki lagi. Tingkat tertentu karena begitu jahatnya, begitu senangnya dia dengan dosa, dia udah gak merasa perlu bertobat lagi. Dan lebih bahaya lagi kalau badannya masih di gereja dengar firman, pelayanan, tetapi sudah tidak mau bertobat lagi. Itu lebih mengerikan lagi. Nah, Bapak Ibu Saudaraku sekalian, di dalam teks ayat Matius 18 ayat 15-17 ini sebenarnya ayat ini sering dipakai untuk disiplin gereja. Orang yang bersalah dipanggil dengan urutan pemanggilan seperti ini. Tetapi nanti saya akan menyampaikan bahwa ini juga bisa dipakai untuk pemulihan hubungan pribadi. Saya akan membacakannya dalam Matius 18 ayat 15-17. Saya mohon maaf karena laptop saya bermasalah, jadi saya tidak bisa membuat PowerPoint. Tetapi memang kadang-kadang saya juga pengen khotbah tanpa PowerPoint Bapak Ibu. Sepertinya lebih enak. Matius pasal 18 ayat 15-17. Apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatkannya kembali. Jika ia tidak mendengarkan engkau, bawalah seorang atau 2 orang lagi, supaya atas keterangan 2 atau 3 orang saksi perkara itu tidak disangsikan. Jika ia tidak mau mendengarkan mereka, sampaikanlah soalnya kepada jemaat. Dan jika ia tidak mau juga mendengarkan jemaat, pandanglah dia sebagai seorang yang tidak mengenal Allah atau seorang pemungut cukai. Dan ayat ini dipakai untuk seperti pembatas pengampunan, ayat 17 ini. Dia nggak bisa dinasihatin lagi, anggap dia seperti pemungut cukai, buang dia. Nah gitu kan, seringkali yang dipahami itu begitu. Tapi ini salah Bapak Ibu. Ini tidak seperti apa yang Yesus ajarkan dan teladankan. Yesus tidak pernah membuang pemungut cukai. Yesus tidak pernah membuang orang-orang berdosa. Ada orang-orang yang sudah tidak lagi mau mendengar ajaran Yesus, tetapi tetap masih menerima kebaikan-kebaikan Yesus. Ini juga harus nanti menjadi pegangan kita. Jadi ada dosa-dosa di dalam hidup kita, dalam diri seseorang yang bisa ditegur secara pribadi, tapi juga ada yang bisa ditegur secara umum. Nah, kalau ini yang ditegur pribadi. Tapi tidak semua dosa ditegur pribadi. Contoh, misalnya dalam 1 Timotius 5 ayat 20. Mereka yang berbuat dosa hendaklah kau tegur di depan semua orang, agar yang lain pun takut. 1 Timotius 5 ayat 20. Jadi ada dosa pribadi yang ditegur pribadi, ada dosa umum yang disampaikan di depan umum. Jadi saudara harus mengerti prinsip ini dulu. Negur kok di depan orang. Negur itu pribadi. Sering kita berpikir begitu. Tentu kita harus lihat kasusnya dulu apa. Kalau kasus pribadi, tegur pribadi. Kasus umum, tegur secara umum. Nah, kasus umum apa? Kasus yang berhubungan dengan orang banyak yang tidak langsung bisa pribadi. Pengajaran sesat, gosip, fitnah, perpecahan itu diumumkan. Bisa. Tetapi kalau dosa moral, zina, mencuri, korupsi, dan yang lain-lain yang sifatnya pribadi, benturan pribadi, sifatnya harus ditegur pribadi. Saudara bisa bandingkan dengan Titus 1:13 ayat 14, 1 Korintus 5 ayat 1 sampai 13,
Kemudian dalam beberapa kasus bahkan Yesus itu juga negur di depan umum. Engkau orang Farisi dan ahli Taurat, engkau seperti kuburan. Waduh saudara, itu kalau zaman sekarang saya khotbah begitu ya, mungkin saya sudah dilemparin batu kali. Atau saya sudah nggak diundang lagi. Pendetanya di sini ya saudara ya, ngajarin nggak bener ya. Gembalanya ya, kamu seperti kuburan, hidupmu nggak bener. Waduh, besok nggak diundang lagi saya Bapak Ibu. Tapi Yesus ngomong seperti ini di muka umum. Matius 23 mencatat itu. Yohanes Pembaptis juga ngomong, hei kamu ular beludak, keturunan ular beludak. Waduh, itu juga galak itu Bapak Ibu. Sampai dia tegur Herodes Antipas dan akibatnya dipotong kepalanya. Yohanes Pembaptis menegur Herodes Antipas karena perkawinannya yang tidak benar sama iparnya, istri iparnya. Nah kemudian Rasul Paulus waktu menegur Petrus terang-terangan di depan muka umum. Kenapa? Karena Petrus pilih kasih dalam pelayanan. Kalau sekarang mungkin orang Jawa kumpul sama orang Jawa, karena Petrus Jawa kayak Mas Iwan Jawa gitu, dia hanya mau follow up orang Jawa. Ditegurlah sama siapa? Sama Agung yang mungkin ada keturunan Chinese. Ditegurlah sama Akong yang keturunan Chinese. Mas Iwan, gak boleh begitu dong. Jangan orang Jawa aja di follow up. Orang Papua juga harus follow up. Orang Papua juga perlu di follow up. Orang Chinese follow up orang Chinese. Orang kaya follow up orang kaya. Orang miskin follow up orang miskin. Jadi buat barisan masing-masing ditegur. Sama Rasul Petrus, sama Rasul Paulus. Nah ada jenis-jenis yang ditegur di muka umum. Ada jenis-jenis yang ditegur secara pribadi. Jadi kalau saudara ngerti ini, saudara tidak akan cepat menyalahkan juga kalau ada kasus-kasus memang ditegur di muka umum. Karena memang ada prinsip itu. Tapi kalau yang diajarkan Tuhan Yesus pada ayat ini, teks ini memang berhubungan dengan satu kasus yang sifatnya pribadi. Nah saya menemukan ada setidaknya 4 langkah yang bisa dipakai juga untuk menegur orang yang keras kepala sekaligus untuk pemulihan pribadi. Jadi ini ada domba yang keras kepala yang memang betul-betul harus ditegur keras dengan urutan ini. Tapi juga ini berlaku untuk masalah pribadi. Dan saya yakin lebih tepat ke masalah pribadi. Kenapa? Kok saya nggak yakin ya Tuhan Yesus itu mengajarkan kita untuk membuang orang. Saya nggak yakin Bapak Ibu. Serius saya nggak yakin. Sejahat-jahatnya orang itu. Saya nggak yakin Tuhan Yesus mengajarkan untuk kita. Udah pandang sebagai pemungut cukai, orang berdosa, orang kafir, buang dia. Jangan boleh ke gereja lagi. Saya nggak yakin Bapak Ibu. Tetapi ada gereja yang menekankan itu. Kalau dia pindah gereja, pindah aliran, dianggap sudah murtad. Ada loh Bapak Ibu. Bahkan ada seorang youth pastor yang suatu kali dia nasihatin anak mudanya. Kemudian anak mudanya ini juga cerita sama saya. Youth pastor pernah ngomong begini. Dia sama satu anaknya di gereja yang bandel gitu, anak muridnya. Makanya hati-hati juga nih pelayan-pelayan Tuhan, guru sekolah minggu, youth pastor. Kalau engkau punya pengertian salah tentang kebenaran, engkau bisa melayani salah. Para pelayan Tuhan harus belajar firman, harus ngerti firman. Supaya tidak sembarangan ngajarin orang. Tidak sembarangan negur orang. Kemudian orang ini datang, orang ini jahat bang. Anak ini nakal banget. Karena saking nakalnya, youth pastornya capek. Saking capeknya suatu kali dia bilang gini. Oh, aku mau bertobat. Aku capek buat dosa. Aku juga capek ngurus kamu. Kasih karunia Tuhan cukup bagimu. Waduh begitu. Sudah tidak ada lagi pengampunan buat kamu. Gak lama dia mati Bapak Ibu, anak muda itu. Dia mati. Saya takut dia mati dalam rasa bersalah. Itu namanya pelecehan rohani. Saya marah itu kalau begitu. Siapa kita? Kita gak punya otoritas untuk menetapkan orang itu gak diampuni Tuhan. Tidak bisa. Kalau kita gak mau melayani silahkan. Tapi soal gak mau mengampuni, Tuhan gak ngampuni, itu nabi palsu yang ngomong itu pasti. Kenapa? Karena Tuhan itu para pelacur, pemungut cukai semuanya dirangkul. Kalau Bapak Ibu gak mau dekat sama orang berdosa silahkan. Tapi jangan ngomong kalau orang berdosa gak diampuni Tuhan. Hak saudara gak mau dekat sama orang berdosa. Tapi jangan pernah ngomong bahwa orang berdosa itu gak diampuni Tuhan. Tuhan sudah gak mau ngampuni lagi. Tidak ada ayat itu. Tapi Pak itu ada ayatnya. Siapa yang menghujat Roh Kudus, dia dosanya tidak diampuni.
Ngerti nggak arti menghujat Roh Kudus itu? Itu bukan bicara mengenai jenis-jenis dosa tertentu, tapi kualitas dosanya. Misalnya begini, ini satu dosa, satu titik dalam diri seseorang memang dia nggak merasa berdosa, nggak merasa perlu bertobat lagi. Nah itu tuh namanya menghujat Roh Kudus. Orang Farisi dia ngerti bahwa yang dilakukan Yesus itu mengusir setan itu sebenarnya pekerjaan Allah. Tetapi dengan pengertiannya bukannya dia mengakui itu pekerjaan Allah, malah dia bilang dia bersekutu dengan penghulu kejahatan, dengan penghulu setan, Beelzebul. Itu sebabnya Yesus berkata, hati-hati dengan ucapanmu, hei orang Farisi dan ahli Taurat. Kalau kamu menghujat anak Allah, menghujat aku, kamu memberontak sama aku, masih bisa diampuni. Tapi kamu memberontak kepada Roh Kudus yang sudah ada di hatimu, di pikiranmu, bahwa sebenarnya ini pekerjaan Allah, tapi kamu mau menyangkalnya, hati-hati. Engkau menghujat Roh Kudus. Jadi orang Farisi nggak merasa dia salah, padahal itu salah. Dan itulah yang disebut dengan menghujat Roh Kudus. Ada satu titik dalam hidup kita, dosa sudah tidak lagi mengusik hati kita dan kita nggak merasa perlu bertobat. Hati-hati, itu namanya menghujat Roh Kudus. Tapi orang sejahat apapun dosanya, sehitam apapun dosanya, kalau dia berkata, Tuhan, aku orang berdosa, ampuni aku. Tuhan ampuni. Tidak ada dosa yang tidak bisa diampuni. Itu sebabnya kita bersyukur kita punya Tuhan Yesus yang begitu mengasihi kita. Punya Allah yang begitu mengasihi kita. Betapapun rusak kita, kalau kita sungguh-sungguh bertobat, Tuhan ampuni. Kalau sudah begitu, hukum yang sama berlaku untuk saudara kita. Sejahat apapun orang itu sama kita, sebrengsek apapun orang itu sama kita nggak boleh nggak ngampuni, harus mengampuni. Kenapa? Karena sejahat-jahatnya kita, Tuhan juga ampuni kita. Itu hukumnya begitu. Nanti kita bahas di pertemuan berikutnya. Jadi yang pertama, kita belajar dalam ayat 15, di sana ada kata tegurlah, nasihatilah. Ini bicara mengenai temui, datangi secara langsung. Ada hal-hal yang memperburuk masalah. Yang pertama, kalau kita diam 1000 bahasa, itu lebih buruk lagi. Suami istri masalah, ada masalah konflik, diam-diaman. Tik, 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 jarum jamnya. Tik, tik, tik. Wah, itu masalah. Ketika kita mulai mendiamkan masalah, mengerami masalah, masalah makin besar. Sebaiknya diungkapkan, datangi, temui. Pi, aku mau ngobrol. Aku mau ketemu. Aku ada ganjelan. Itu bagus. Nah, bahayanya kalau dierami, dipendem, disimpan bertahun-tahun. Bukan saja dosa di mata Allah, jadi penyakit. Saya melayani banyak kasus Bapak Ibu, di mana orang-orang yang akhirnya rata-rata perempuan yang terkena kanker. Entah kanker payudara, entah kanker yang rata-rata itu punya riwayat remuk dalam. Hatinya tuh remuk. Sakit hati berkepanjangan sama suaminya. Kalau nggak sama mertuanya. Sama suami enggak. Dan dia simpen baik-baik sama mertuanya. Karena tinggal serumah. Waduh, sakit hati bertahun-tahun disimpen. Tapi kalau depan mertua dia baik banget. Mama, papa. Tapi di luar itu dia mendem. Bertahun-tahun. Cancer. Kenapa? Karena semua yang buruk yang kita pikirkan itu nanti akan bekerja dalam diri kita. Jadi penyakit. Mati masuk neraka. Hidup di dunia penyakitan. Mau Bapak Ibu? Kan gak mau. Makanya waktu kita ngampuni orang, yang untung itu bukan siapa-siapa, kita sendiri. Jadi lega, jadi enak. Jadi hal-hal yang memperburuk masalah, pertama, diam 1000 bahasa. Yang kedua, menegur tapi lewat perantara. Tolong tuh bilang sama mamimu. Anaknya jadi perantara. Bilang sama mamimu, papi marah. Anaknya datang. Mami, papi bilang, papi marah. Papinya bilang sama papimu, mami marah. Datang lagi anaknya sama papinya. Papi, mami juga bilang, mami marah. Ngapain begitu? Kalau bisa ngomong langsung, ya ngomong langsung. Gak usah pakai perantara. Kadang-kadang gak pakai perantara, perantaranya HP.
Padahal di depan muka nih. Aku kesel sama kamu. Aku juga kesel tahu. Dia ngapain? Kalau nggak pakai HP ditulis, ditempel. Papi bangun. Aku kesel bangunin papi, tempel. Di apa? Di kertas ditaruh di tempat tidur. Dia bangun, kok siangan ya? Mami nggak bangunin saya. Kesiangan saya kerja. Bangunin kok. Lihat tuh. Mami bangun. Papi bangun. Jadi sebenarnya kalau kita bisa tanpa perantara, mesti kenapa perantara? Ngomong langsung aja. Bilang tuh sama pendetamu, aku sakit hati. Saudara nggak perlu gitu, ngomong aja sama saya. Ketemu kita ngobrol sambil ngopi. Yang ketiga, menyampaikan masalah ke orang yang tidak ada kepentingan. Jadi lewat orang yang nggak ada kepentingannya. Nggak bener itu orang. Kita ngomong sama orang tapi kita nggak ngomong nggak benernya orang. Nggak bener tuh orang. Nggak bener tuh Akong. Nggak bener tuh Yuli. Siapa? Kita ngomong sama orang yang nggak ada kepentingan. Saya ngomong sama Mas Iwan. Padahal saya punya masalah sama Akong sama Yuli. Ya harusnya saya ngomong sama Akong sama Yuli aja. Kenapa saya mesti ngomong sama Mas Iwan? Itu Akong, Yuli nggak bener itu. Kenapa saya nggak langsung ngomong, Kong? Kamu nggak bener. Yul, kamu nggak bener. Udah beres. Tapi karena justru lewat masalah makin besar karena kita seperti ini. Kita diam 1000 bahasa, kita lewat perantara. Kita menyampaikan masalah ke orang yang tidak ada kepentingan. Jadilah gosip. Gosip berkembang di gereja itu karena apa? Orang nggak berkepentingan mendengar cerita kita. Kita boleh bercerita, silahkan kalau kepada konselor yang berkepentingan menolong masalah kita. Kalau nggak perlu. Bahkan di komsel pun hati-hati harus menceritakannya secara umum saja. Ya ibu-ibu ya, kalau cerita di komsel jangan emosional juga. Aku lagi gebukin sama suamiku. Untung mungkin komsel bisa jaga rahasia. Kalau komsel nggak bisa jaga rahasia, tahu nggak? Itu si Novi digebukin Mas Aris. Ayo lo, satu gereja tahu semua, satu kampung tahu semua. Kan nggak perlu begitu. Contoh, Mas Aris nggak mungkin gebukin. Mas Aris jangan gebukin, dia melotot dikit aja, mungkin Novi udah nangis. Yang kedua, baru ayat 16. Jika tidak mendengarkan, bawalah 1 atau 2 orang. Jadi kalau nggak selesai masalahnya, libatkan orang lain. Siapa orang lain di sini? Orang yang lebih bijaksana dan netral. Karena ada orang yang perlu melihat kesalahan kita. Karena kita nggak bisa melihat kesalahan kita sendiri. Selalu merasa benar. Misalnya saya konflik sama Mas Iwan. Saya pasti berpikir saya selalu benar. Harus ada penengah yang netral, yang bijaksana. Di mana bisa menyadarkan Mas Iwan, membuka pikiran Mas Iwan, juga membuka pikiran saya. Kalau suami istri, misalnya Mas Aris sama Novi, perlu pendeta atau konselor, mungkin perlu PKS-nya Mas Iwan atau Randy, yang bisa nolong, yang membuat masalah jadi clear, teduh, dan dia netral. Karena Mas Aris merasa benar, Novi juga merasa benar. Susah, harus ada orang yang bijaksana, entah PKS, entah pendeta, entah konselor, entah pembina, yang bijak dan netral. Ingat, bijak dan netral. Nggak boleh dalam proses pemulihan masalah salah satu dibenarkan, salah satu disalahkan. Silahkan mendengar dua belah pihak. Ada kadang-kadang kasus-kasus di mana pendeta cuman saya jadi terus saya balik ke sini lagi. Ya, tapi ya lama-lama kan adem, habis kan pelurunya, dah adem. Baru saya kasih nilai-nilai, begini Bu, begini Bapak. Kemudian dia mulai tenang, ya sudah selesai, akhirnya mereka berdamai. Masalah belum selesai, kadang-kadang waktu pertemuan tuh nggak nyelesain masalah, tetapi memulihkan hubungan dulu. Perhatikan, kalau hubungan beres, yang tadinya masalah nggak jadi masalah. Orang mempermasalahkan hal-hal kecil karena hubungan nggak beres. Tapi kalau hubungan beres, masalah besar pun jadi kecil-kecil, jadi nggak jadi masalah. Sering terjadi masalah-masalah kecil itu besar karena hubungan lagi nggak enak, lagi dengki, lagi marah. Jadi kita perlu sekali
orang-orang yang bijaksana untuk menolong proses mendamaikan masalah itu artinya melibatkan 1-2 orang yang bijaksana, yang saleh, yang dapat membina kita. Yang ketiga, kalau nggak bisa juga sampaikan masalah tersebut ke jemaat. Artinya bawalah ke dalam persekutuan. Biarkan kasih yang menyelesaikan, firman yang menyelesaikan. Kadang Bapak Ibu, didamaikan nggak bisa. Tapi waktu duduk dengar firman, firman menjamah hatinya. Waktu dijamah sama firman, dia bilang ini, kayaknya kemarin yang kuanggap masalah nggak masalah. Aku yang salah. Aku yang terlalu keras kepala. Aku yang kanak-kanak. Didamaikan nggak bisa. Ditegur marah. Waktu dia bertemu dengan firman dalam persekutuan, jebol hatinya. Dan tidak lagi dianggap masalah. Ada begitu Bapak Ibu. Jadi Paulus mengingatkan bahwa janganlah kita ini seperti orang duniawi yang cuma cari menang dan kalah di dalam konflik. Jadilah orang-orang yang lebih memilih disalahkan, dirugikan daripada menyalahkan dan merugikan orang lain. 1 Korintus pasal 6 ayat 7 bagian terakhir. Mengapa kamu tidak lebih suka disalahkan? Mengapa kamu tidak lebih suka dirugikan? Waduh, ini puji Tuhan hebat nih Bapak Ibu. Ditegur nggak bisa. Didamaikan nggak bisa. Dibawa ke persekutuan. Ayo kita ibadah. Waktu ibadah, dia dengar firman tentang kasih, pengampunan, memaafkan. Pecah hatinya. Des. Didatengin istrinya. Mi, aku yang salah. Dibilang Pak Pendeta waktu pertemuan, dibilang PKS, kamu bilang aku yang salah. Enggak kok, waktu dengar firman tadi pagi, aku menyadari aku yang salah. Nah itu kekuatan firman dan Roh Kudus dan kasih bisa menjamah orang itu. Jadi dalam hidup ini Bapak Ibu, tidak selalu masalah itu diselesaikan dengan area menang dan kalah, legalitas, hukum. Tetapi kadang-kadang dalam persekutuan. Waktu menyembah Tuhan, waktu kita berdoa, waktu kita fellowship bareng, pecah. Dengar firman, pecah hati. Otot-otot kita yang tegang karena marah. Waktu kita dengar firman yang meneduhkan, firman yang penuh kasih, mengubah hidup kita. Makanya tadi lagu firman tadi kan, hidupku ditentukan oleh perkataanmu, oleh firman. Ada banyak hal yang gak bisa kita selesaikan Bapak Ibu, percayalah kita manusia terbatas. Tetapi bisa oleh kuasa firman, kuasa Roh Kudus yang gak bisa kita selesaikan, yang gak bisa kita jamah dengan tangan kita, pikiran kita yang sempit, bisa diubah oleh firman. Ada beberapa pasangan datang kepada saya. Dia sering cerita suaminya mungkin galak, suaminya mungkin gak perhatian, suaminya mungkin gak peduli, pelit, egois. Saya mau bilang, sekalipun saya nasihati dia pribadi atau dinasihati PKS pribadi, dituding tiap hari kamu egois, kamu gak perhatian, kamu gak sayang sama aku, gak ngubah apa-apa. Bawalah dalam persekutuan, bawalah di dalam komsel, bawalah dalam ibadah, Tuhan akan mengubah hatinya. Jadi saya yakin selama orang masih mau ibadah, selama orang masih mau bersekutu dan menyembah Tuhan, hatinya masih bisa pecah. Tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan. Makanya tidak ada yang mustahil bagi Allah. Mustahil bagi pendeta, mustahil bagi PKS yang ngubah orang ini. Mustahil bagi diri sendiri, mustahil bagi istrinya untuk mengubah suami, suami mengubah istri. Tapi tidak mustahil kalau Roh Kudus lewat firman-Nya menjamah hati orang tersebut. Makanya kadang-kadang Bapak Ibu saudaraku sekalian, sebagai hamba Tuhan saya menyadari juga saya nggak bisa ngubah jemaat. Ada beberapa kasus di mana jemaat itu betul-betul tidak mau dengar khotbah saya. Dan itu berlaku sesuai dengan seperti yang Alkitab katakan. Ya sudah, kalau nggak bisa diajar, disayangi saja. Nggak bisa disayangi, didoakan saja. Artinya begini, diajar nggak mau, dengar khotbah mental, disayangi ditolak, dikasih kue tart dibuang kue tartnya, dikunjungi ditolak, ditutup pintu dikunci. Gimana cara terakhirnya? Doakan. Ayo, siapa yang bisa kuasa nolak doa?
Ada yang bisa, aku tolak doanya pendeta saya, amin, dalam nama Yesus, aku tolak, aku tengging, kan nggak bisa. Dan saudara nggak tahu, saya tiap hari saya mendoakan saudara. Ada beberapa di antara teman-teman yang saya anggap sulit, saya bawa dalam doa dan saya lihat hasilnya. Saya nangis di kaki Tuhan, saya bilang, saya sebut namanya secara pribadi. Termasuk ibu-ibu, bapak-bapak yang sudah kewalahan ya, nangani anak-anakmu yang bandel, yang nakal, yang hyperaktif, apapun namanya. Doa bisa mengubah anak-anakmu. Ibadah bisa mengubah anak-anakmu. Bawa ke sekolah minggu. Makanya guru-guru sekolah minggu juga harus cinta Tuhan. Cinta firman. Yang mengubah itu bukan ceritanya guru sekolah minggu yang hebat, tapi firmannya yang hebat. Ada kancil dan buaya, itu gak ngubah. Cerita kancil dan buaya itu gak ngubah. Yang ngubah itu cerita firman Allah. Yang terakhir, kalau orang itu tidak bisa lagi, tidak juga mendengarkan engkau, ayat yang ke-17 bagian B, anggap dia sebagai orang kafir. Anggap dia sebagai orang tidak mengenal Allah, anggap dia sebagai pemungut cukai. Apa artinya? Ini bukan arti di mana kita membatasi kasih kepada orang berdosa, tapi anggap sebagai orang kafir itu gini bahasanya. Dia nggak bisa diperlakukan dewasa, dia nggak bisa diajak berpikir dewasa, menyelesaikan masalah. Jangan diajak sebagai orang dewasa, anggap sebagai anak-anak, layani seperti anak-anak, seperti orang berdosa. Sayangi dia seolah-olah dia tidak tahu apa-apa. Kalau istrimu itu belum dewasa rohani, anggap dia seperti jiwa baru. Sayangi dia, layani dia. Kalau suamimu belum ngerti apa, belum mau membereskan masalahnya, dia nggak bisa dianggap dewasa, nggak bisa dianggap sebagai seorang imam, kepala dalam keluarga. Anggap dia sebagai orang yang belum kenal Tuhan. Doakan, sayangi, layani. Suatu hari nanti dia bertobat juga. Itu maksud dari kebenaran ayat ini. Bukan kemudian saya anggap sebagai orang kafir sekarang. Aku nggak kenal sama dia. Aku anggap sebagai pemungut cukai, aku benci sama dia. Gak boleh begitu Bapak Ibu. Ini artinya bukan untuk mengalahkan, tapi untuk memenangkan. Bukan untuk menyerah, tapi untuk memenangkan pribadi tersebut. Ya sudah, aku sudah tidak bisa lagi ajak dia berpikir dewasa. Ma, kita selesaikan masalah. Gak mau. Pak, kita selesaikan masalah. Gak mau. Jangan dianggap sebagai orang dewasa, dianggap sebagai anak-anak. Dilayani, disayangi, kita ngalah. Kalau kita sama orang berdosa kan begitu ya. Sama orang yang gak kenal Tuhan kan kita sabar. Kita melayani dia, kita jemput, kita tungguin kadang-kadang. Ada beberapa PKS yang nungguin anak selnya, sengaja dimandiin, dilama-lamain tuh anak selnya. Supaya dia kalah, kabur. Udah gak mau lagi, jemput lagi. Tapi ada PKS yang nungguin sampai dia korbankan ibadah sampai telat setengah jam. Demi jemput anak selnya itu. Lama-lama anak selnya pecah juga hatinya. 1 Petrus pasal 3 ayat 1-5. Nanti dibaca ya ibu-ibu. Cara memenangkan suami yang tidak taat firman. Suami yang tidak mengenal Allah itu seperti apa? Engkau harus memenangkan dengan sikap hati yang lemah lembut. Melayani dia. Tidak boleh dikhotbahi. Layani dia saja. Manusia batiniahmu dipercantik. Bukan hanya manusia jasmanimu saja. Tapi manusia batiniah. Sabar, adem. Nah, itu membuat suamimu yang tidak mengenal Allah bertobat. Sebaliknya, kalau suami-suami merasa dewasa, istrinya belum dewasa, sayangi, cintai, layani, seolah-olah dia jiwa baru. Saya yakin kalau dilayani seperti jiwa baru, diterima seperti jiwa baru, karena engkau sudah dewasa, suatu hari hatinya akan pecah juga. Kok suamiku tuh sabar banget ya sama aku, padahal aku tuh jahat sebenarnya. Kok istriku tuh sabar banget ya sama aku, padahal aku suami yang galak, jahat. Satu hari pecah hatinya, saya yakin itu. Sama seperti seorang pendeta memperhatikan jemaat yang nakal, yang tidak mau bertobat, terus dikunjungi, terus diperhatikan, terus disayangi, lama-lama itu pecah juga hatinya. Seperti itulah seharusnya sikap kita kepada orang yang bersalah kepada kita. Jangan karena merasa kita dewasa, dia gak dewasa, kayak anak-anak. Dan gak mau urusan saya sama kamu. Gak boleh gitu. Justru karena dia seperti anak-anak, perlakukan seperti anak-anak, sayangi dia. Gimana kalau kita sama anak kecil gimana? Anak kecil salah sama kita. Kita bawa ke pengadilan. Anak kecil misalnya nabrak kita atau karena gak ngerti. Ada beberapa anak jemaat karena gak ngerti, misalnya mungkin cubit saudara. Ada satu kasus di mana dulu waktu saya pelayanan ada seorang anak yang nakal sekali.
anak saya itu Daryl kalau nggak salah, Pak Theo, saya lupa. Theo, maaf, Theo. Itu sering dipukul kalau itu sekolah minggu. Puk, gitu, tendang. Puk. Anak saya sampai trauma, nggak mau ibadah waktu itu. Apa lo saya bilang, kita bawa ke pengadilan. Kan ada orang tua yang nggak beres juga. Anak sama anak berantem, dianya yang ikut berantem sama maknya kalau nggak sama anaknya. Kan nggak begitu. Yang namanya jika anak-anak, ya biarlah dia membereskan masalahnya, kita damaiin. Diperlakukan seperti anak-anak, Bapak Ibu Saudara sekalian. Itulah kira-kira pesan yang perlu kita dengarkan hari ini, dan biarlah ini menjernihkan pikiran kita di dalam memandang masalah. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.